dari tahun 2021 itu kita luar biasa ya, bahkan di zaman pandemi omset industri direct selling itu mampu memberikan kurang lebih 16 triliun income ke negara dalam bentuk pajak. Tapi saat ini kita sudah mengalami penurunan 1,5% dari tahun 2021. Ya. Ini data dalam USD billion. Ya. Dan untuk pendapatan terbesar di industri direct selling ini ada di Asia Pasifik ya. Asia Pasifik ini 41% pendapatannya, berarti termasuk Indonesia. Ya. Sedangkan untuk Eropa 20%, untuk Amerika 38%. Masih unggul sebenarnya negara Asia Pasifik termasuk Indonesia. Kenapa sih Indonesia itu sangat diminati oleh pelaku-pelaku direct selling ya, pelaku-pelaku bisnis MLM dari luar? Karena kemajemukan rakyat Indonesia yang suka dan senang gonta-ganti bisnis. Pengen cepat dapat untung, pengen cepat menghasilkan bonus cepat, komisi banyak, gonta-ganti produk. Nah, itulah kenapa banyak sekali perusahaan-perusahaan dari luar masuk ke Indonesia. Next. Nah, untuk top market dunia ya, ini Indonesia ada di nomor 19. Nomor 1 masih United States, kemudian Korea, Jerman, Cina, Jepang, tetangga kita Malaysia, kemudian Brazil, Meksiko, Prancis, Taiwan, India, Italia, Kanada, Kolombia, Thailand, Peru, Argentina, Rusia, dan Indonesia. Indonesia nomor 19. Ya, masih unggul Malaysia nomor 6. Jadi ini income berdasarkan survei WFDSA ya, Indonesia masih di urutan nomor 19. Jadi kita masih kalah jauh sama Malaysia. Semoga di tahun ini kita bisa nyusul paling nggak masuk top 10 lah income-nya. Asal Pak Agus nih ya, jangan terlalu ketat Pak peraturannya, susah kami gerak gitu kan? Ya nggak Pak Andrew? Agak diluasin gitu loh Pak. Bikin peraturan mumpung rame-rame, saya berani marahin Pak Agus kan. Peraturan diketatin gitu. Kita gimana mau berkembang? Apa? Nah, habis ini saya nggak diajak lagi sama Pak Agus. Ya. Nah, jadi menurut data WFDSA untuk tahun 2022 Indonesia menempati urutan ke-19 dengan total sales. Nah, cuma segitu kan, 21 triliun, mengalami penurunan 3,8% minus. Ini tahun 2022. Semoga di 2023 hasilnya akan keluar di akhir tahun ini. Nanti diundang diseminasi lagi, kita akan sharing Indonesia ada berapa ya. Nah, total mitra usaha 8.700.000 total. Jadi mitra usaha yang tergabung nggak di Apli aja sih ya, pasti di Indonesia totalnya itu 8.700.000 ya untuk mitra usaha, memberikan omset 21 triliun. Artinya bukan secara keseluruhan ya, dari mitra usaha yang 8.700.000 ini mitra usaha ini memberikan omset 21 triliun. Kebayang nggak kalau misalnya yang Pak Agus sebutkan tadi baru 36 perusahaan lapor ya. Kalau lebih dari 36 mungkin omsetnya lebih tinggi nggak di 21 triliun. Saya nggak mengerti kenapa perusahaan-perusahaan ini agak males ya lapor ya. Mungkin kalau keseringan lapor jadi didatengin, jadi serba salah. Gimana Pak Agus? Kita antara lapor nggak usah didatengin atau lapor tapi didatengin? Kewajiban aja. Itu Pak Andrew, kita bisa sosialisasikan ke anggota, lapor sesuai kewajiban dan seadanya Pak. Yang kayak gini-gini nih bikin kita nggak maju. Sayang atau udah pulang kan? Aduh. Pak Andrew, kita pulang aja yuk. Tapi nggak apa-apa, biar bagaimanapun tujuan teman-teman Kemendak terhadap kita ya pelaku industri direct selling ini baik kok sebenarnya. Ya berusaha membina kita supaya lebih maju gitu kan ya Pak Agus ya. Ya kita dibina dulu sebelum dibinasakan. Next. Nah ini demografi mitra usaha kita ya. Usia itu yang paling banyak main MLM kasarnya gitu ya, di usia 45 tahun sampai 54. Ini ada Pak Widarto nih, ini masuk yang mana kategorinya? Pindah ke sewa. Oke ya, kayaknya 64 geser ya. Atau kita mau bikin grup sendiri. Gitu maksudnya. Oh iya. Ya, jadi pelaku yang paling banyak melakukan direct selling itu di usia 45 sampai 54. Ya lumayan lah, untuk anak mudanya cuma sekitar 2% karena belum terlalu tertarik kali ya.
Untuk yang 25 34 12%, 35 44 25%, 45 54 27%, kemudian 55 64 22%, 64 plus 11%. Jadi ya lumayan sih, masih di kategori dewasa ya yang banyak join yang mau menjalani bisnis direct selling. Kemudian dari segi pendidikan ya, yang paling banyak itu ya di lulusan SMA 44%. Yang selebihnya SD itu 1%, memang karena dibutuhkan intelijensia yang lumayan, harus bisa memahami marketing plan setiap perusahaan direct selling, karena kita nggak bisa jualan tanpa adanya marketing plan. Next. Oh ya, satu lagi, perempuan, 85% dari yang tadi itu perempuan. Jadi hati-hati dengan perempuan ya Pak ya. 85% mitra usaha yang menjalankan direct selling itu perempuan. Oke. Nah, ini ada pekerjaan sebelum dan sesudah menjadi penjualan langsung ya. Ini mungkin tidak terlalu penting bahasannya buat kita ya. Kita lebih ke prospek. Mungkin bisa di next Mbaknya. Metode digunakan mitra usaha yang ada yang potensial ya. Ini seputar dengan bonus ya. Artinya mereka lebih meluangkan waktu untuk menjalani bisnis direct selling itu 39%, sekitar 1 sampai 8 jam per minggu. Masih kalah dengan buka sosial media. Masih seringan buka sosial media daripada menjalankan direct selling. Artinya memang direct selling bagi yang tidak memahami memang tidak terlalu menarik banget ya. Kemudian metode utama yang digunakan penjual langsung, potensi itu 64% referral atau mulut ke mulut. Ini benar banget. Karena namanya direct selling ya. Orang itu untuk merayu supaya join itu kalau nggak kenal baik, nggak dideketin, bisnisnya begini-begini, orang nggak akan join. Jadi memang masih lebih ke referral ya, mulut ke mulut. Next, Mbak. Nah, ini alasan terbesar ya memilih kenapa mau menjalankan penjualan langsung itu lebih ke menyukai produk dan pelayanannya sampai 65% kurang lebih ya. Suka dengan produk dan pelayanannya. Ini MLM yang benar. Yang tadi disampaikan oleh Pak Hudi ya, lebih kayak ke permainan